Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi bareng kita dalam podcast DND kali ini. Sebelum itu saya mau menanyakan kabar teman-teman sekalian yang ada di rumah nih. Semoga saja tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga tetap menjaga jarak dan mencuci tangan. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu Kak Indah sendiri nih gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, saya baik-baik saja seperti kelihatannya. Kalau boleh tahu Kak Indah sebelum kesini sudah cuci tangan dulu sebelum masuk atau sudah pakai hand sanitizer nih? Sudah cuci tangan, sudah pakai hand sanitizer dan protokol kesehatan lainnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman Gendi, pada malam hari ini kita akan membahas atau berdiskusi tentang haruskah ada abdikasi jabatan bendahara pada perempuan. Nah, kebetulan pemateri kali ini sangat luar biasa. Kak Indah ini telah lulus S1 Hukum di Institut Agama Islam Negeri Sultan Gorontalo dan juga salah satu pegiat perempuan yang ada di komunitas pegiat perempuan yang ada di Gorontalo tentunya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya persilakan Kak Indah untuk memperkenalkan dirinya nih. Silakan Kak Indah. Memperkenalkan diri sendiri ya. Saya agak kaku sebenarnya kalau memperkenalkan diri sendiri karena gimana ya kalau mau cerita soal diri sendiri. Jadi sebenarnya kalau bicara soal komunitas perempuan, saya tergabung di komunitas perempuan di Gorontalo itu kayaknya saya tidak tercover deh di organisasi perempuan di Gorontalo. Cuma saya memang sering main dengan mereka gitu. Kalau ada kegiatan soal apa, diskusi, saya pasti. Mungkin kegiatannya untuk saat ini kegiatannya apa aja nih Kak? Jadi kegiatan saya setelah saya wisuda kemarin bulan Maret, untuk saat ini saya masih jadi pengangguran. Tapi kalau untuk soal isu-isu perempuan, saya masih tetap memantau dengan aktif. Luar biasa sekali ya Kak Indah ini. Tak perlu berlama-lama lagi teman-teman sekalian, langsung saja kita persilakan kepada pemateri kita untuk membawakan materi yang telah saya sebutkan tadi kepada Kak Indah. Dipersilakan. Oke, baik. Saya akan mulai dari mana ya? Karena mendengar kata pemateri itu saya terlalu pemateri mau. Haruskah ada apa tadi? Abdikasi jabatan. Haruskah ada abdikasi jabatan bendahara pada perempuan? Abdikasi ini saya rasa ada. Jadi abdikasi itu dalam pengertiannya secara terminologi itu adalah penurunan jabatan, wewenang, otoritas itu terjadi di zaman saya lupa di zaman apa. Kayaknya kalau nggak salah di zaman Yunani gitu. Jadi abdikasi itu dilakukan oleh raja kepada bawahannya gitu. Dia untuk menurunkan tahta begitu, untuk menurunkan wewenang. Jadi kalau misalnya temannya kayak haruskah ada abdikasi jabatan bendahara pada perempuan. Jadi kita anggap bahwa abdikasi di sini adalah kita sederhanakan sebagai penurunan wewenang. Jadi gitu. Abdikasi jabatan bendahara pada perempuan. Ini soal rumah tangga atau soal dalam ruang lingkup pekerjaan? Bisa jadi dua-duanya nih Kak. Oh, wow. Membahas perempuan dalam ruang lingkup rumah tangga dan ruang lingkup pekerjaan. Kalau misalnya ruang lingkup rumah tangga kayaknya saya masih bisa deh karena saya sekarang sebagai seorang istri. Tapi kalau misalnya soal ruang lingkup kerja, bagaimana ya? Saya seorang pengangguran tapi bisa sih saya jelaskan sedikit karena soal ini apa isu-isu perempuan yang masih terus saya ikuti sampai sekarang. Ya soal apa ya? Soal abdikasi jabatan bendahara pada perempuan di rumah tangga itu. Jadi perempuan itu dalam beberapa penelitian perempuan termasuk perempuan itu dia mempunyai
mempunyai sifat yang bertanggung jawab dan pengelolaan yang lebih kuat daripada laki-laki. Ini sesuai penelitian loh. Jadi karena tanggung jawab dan pengelolaan dari perempuan ini, makanya ada aplikasi di dalam rumah tangga. Jadi laki-laki itu lebih luas gitu. Atur uang apa gitu, atau misalnya kalau misalnya suaminya bilang lagi, saya kamu aja yang ngatur uangnya. Mungkin karena itu karena kepercayaan gitu, karena suami ini sudah percaya, dan ya karena itu sifat tanggung jawab dan pengelolaan itu sudah menjadi sesuatu yang inherent terhadap perempuan. Apa ya bahasa sederhana inherent? Sudah menjadi sesuatu yang melekat begitu. Bukan berarti itu beda lagi ya, Bu. Inherent dan kodrat itu beda. Jadi kodrat itu memang sudah kodratnya yang tidak bisa diubah, kayak menyusui, melahirkan, itu kodrat perempuan. Tapi kalau misalnya inherent itu sesuatu yang melekat kuat, dia bisa juga ada perempuan yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat mengelola sesuatu begitu. Jadi itu hanya sesuatu yang inherent gitu, karena ada penelitian yang bilang kalau perempuan itu lebih berperan penting dalam tanggung jawab dan pengelolaan, apalagi dalam rumah tangga ya. Beberapa kemarin saya sempat nggak tahu ya, saya lupa tahun berapa itu, saya pernah baca studi-studi yang menyatakan perempuan dalam soal ekonomi gitu. Ada dari Monais sama Bank of Montreal itu, sama yang satu saya pernah baca lagi soal perempuan dari Biro Statistik Tenaga Kerjaan. Gitu. Jadi dia sih perempuan itu dalam Monais itu dikatakan bahwa 52% perempuan itu banyak menggunakan pendapatannya untuk kebutuhan rumah tangga daripada laki-laki. Gitu. Jadi kayak misalnya Desi punya pekerjaan. Jadi yang dimaksud pendapatan di sini adalah ibu rumah tangga yang bekerja, bukan ibu rumah tangga yang mengelola uang suami. Itu sudah pasti, karena tapi suami ngasihnya uang pribadi dan uang untuk rumah tangga kan. Tapi yang dimaksud di sini adalah perempuan yang sudah bekerja gitu, yang dia punya pekerjaan tetap. Jadi perempuan itu lebih banyak menggunakan pendapatannya untuk kebutuhan rumah tangga. Wow, bayangkan. Ya, makanya kenapa ada aplikasi pada perempuan dalam rumah tangga ya, karena itu. Juga saya pernah baca soal biro statistik dari tenaga kerjaan itu, katanya bahwa perempuan sekarang itu kan sudah banyak kan yang sarjana gitu, sudah banyak yang berpendidikan. Saya ingat betul kata-kata ini begini katanya, perempuan harus punya pendidikan yang cukup seperti kamu laki-laki, tapi dan ya itu terjadi sekarang. Perempuan lebih banyak ya, bukan lebih banyak dari laki-laki sih, tapi seimbang gitu. Perempuan sekarang sudah banyak yang sarjana daripada dulu kan. Perempuan itu dikenal dengan pekerjaan domestik, tapi sekarang perempuan sudah bisa ada di ruang kerja. Meskipun kemarin saya lihat bahwa rasa aman perempuan di ruang kerja itu masih sedikit sekali, karena banyak sekali pelecehan seksual yang terjadi di ruang lingkup kerja gitu. Tapi di dalam bidang yang saya bilang tadi bahwa perempuan sudah banyak yang mendapat pekerjaan dan sarjana, dan itu terjadi di bidang pendidikan dan kesehatan, layanan kesehatan. Jadi soalnya nih guru-guru di XSS, industri yang dulu dipenuhi oleh laki-laki, sekarang justru lebih banyak perempuan. Lebih banyak perempuan yang turun kan untuk kerja. Jadi dulunya industri itu dipenuhi oleh laki-laki, para buruh itu yang kita kenal sebagai laki-laki, sekarang sudah banyak perempuan. Lebih hebat lagi dia dalam mengelola. Apalagi dia sudah ibu rumah tangga pun yang tidak punya pendapatan, yang pendapatannya hanya dari suami, itu dia bisa tanggung jawab dan jiwa pengelolaannya itu kan besar. Apalagi yang sudah bekerja, dia sudah punya pendapatan sendiri gitu kan. Tentunya lebih banyak pengalaman lain. Iya, lebih banyak
pengalaman lagi. Sama apa ya, sama Bank of Montreal itu mereka melakukan penelitian, dan di situ terbilang bahwa laki-laki itu lebih banyak berapa persen saya lupa, laki-laki itu lebih banyak berhutang daripada perempuan. Jadi yang tercatat di dalam bank apa itu yang lebih banyak berhutang itu laki-laki, kayak gitu. Entah mungkin karena laki-laki banyak yang jadi kepala rumah tangga, makanya banyaknya customer sama laki-laki daripada perempuan. Saya juga nggak tahu sih, yang pasti penelitiannya begitu. Ya, kalau laki-laki itu lebih banyak berhutang daripada perempuan. Wow. Nah Kak, berbicara tentang ruang lingkup keluarga, nah, saya pernah punya pengalaman di satu Kak, yang mana yang jadi bendahara di dalam rumah itu adalah sang suami, dan itu terbukti sang suami tiap bulan itu mengajukan pinjaman ke bank. Lama kelamaan banyak aset dari rumah mereka itu yang terjual. Nah ini kira-kira menurut Kak Indah, apakah ini sesuatu yang harusnya dihindari ketika kita menjadi satu rumah tangga? Haruskah kita lebih percayakan masalah keuangan itu kepada perempuan seharusnya, tidak kepada laki-laki? Seperti apa? Ini seperti nyambung dengan yang saya bilang tadi. Toh saat laki-laki jadi bendahara dalam rumah tangga kebablasan kan, maksudnya tidak terkontrol untuk mengeluarkan uang, dia tidak dapat mengelola uang itu dengan baik, makanya jadi banyak hutang dan lain-lain itu kan. Makanya kenapa harus ada aplikasi jabatan bendahara bagi perempuan ini, bahwa perempuan itu secara ini kan dia punya rasa tanggung jawab dan punya jiwa pengelolaan yang lebih besar. Tapi kayaknya ini berhubungan sama hal-hal yang privat, bukan privat, kayak privasi itu antara suami yang tadi sama istrinya. Kenapa dia tidak mempercayai istrinya untuk hal-hal yang seperti ini? Padahal sudah umum sekali loh, perempuan memegang uang suami, perempuan mengelola keuangan, itu kan sudah sangat umum. Kenapa dia kenapa dia tidak menitipkan uangnya kepada istrinya? Tidak menyuruh apa sih yang lebih tepatnya? Tidak bekerja sama dengan istrinya untuk mengelola ini. Kenapa gitu? Mungkin itu alasannya privat kayaknya. Oke nih Kak, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama itu dari Kak Zul, katanya yang jadi dia memberi saran nih Kak, apakah suami tidak bisa mengelola uang dalam rumah tangga tersebut, padahal urusan sarjana ekonomi. Walaupun begitu, kenapa harus perempuan jadi peran penting dalam keuangan keluarga? Kalau dilihat dari zaman sekarang, perempuan lebih royal dibanding laki-laki. Nah, gimana nih Kak? Gimana ya, saya maunya itu ujung-ujungnya kita akan balik lagi dengan pembahasan itu ya, karena dia tidak bisa. Itu pertanyaan itu sudah satu dengan yang saya bilang tadi ya, bahwa itu memang sudah sifatnya perempuan lah gitu. Mungkin apa gimana ya? Kenapa laki-laki tidak bisa mengatur uang meskipun dia sarjana ekonomi ya? Ya laki-laki tidak lebih banyak, laki-laki itu tidak punya sifat yang ini, bertanggung jawab dan pandai mengelola ini. Laki-laki mungkin gimana ya, secara sederhananya ya gitu. Ini sebenarnya bukan menyudutkan laki-laki kalau misalnya mereka nggak bisa gitu kalau misalnya mengelola uang dalam rumah tangga, tapi lebih ke itu sudah sifat dari perempuan. Mau bagaimanapun dia, maupun dia banyak berbelanja, maupun dia banyak pengeluaran, tapi namanya dia pandai mengelola ya, dia tahu mana porsinya untuk belanja, mana porsinya untuk rumah tangga, mana porsinya untuk lauk dan lainnya. Saya yakin pasti perempuan sekalipun banyak belanja, saya yakin bahwa dia tahu tempat uangnya gitu, tempat menaruh uangnya di mana.
Mungkin pertanyaan tadi itu lebih mengarah ke wanita-wanita yang belum rumah tangga kali Kak ya. Karena kalau dilihat dari pengalaman saya juga, banyak teman-teman yang memang ketika masa remaja itu mereka foya-foya, beli ini, beli itu, dan itu tidak terkontrol. Akan tapi ketika mereka sudah berkeluarga, nah ini jadi hilang gitu. Mereka jadi punya buat pikiran, kira-kira uangnya ini ternyata banyak kebutuhan rumah tangga yang harus mereka penuhi. Mungkin seperti itu kali ya Kak ya. Oke, saya mengerti. Jadi saya juga pernah merasakan hal yang seperti itu, foya-foya apa saja. Ketika berkeluarga, semua itu hilang. Wah, oke, saya harus pikirkan ini, itu kan. Karena perempuan itu dia maksudnya dia ini berpindah status dari status anak sampai jadi status istri. Ketika dia jadi status anak, ya dia dibiayai. Jadi status istri dia dibiayai, tapi sekaligus mengatur ya, membiayai ini kan. Jadi ketika kita jadi anak itu, kita akan foya-foya jadi ini itu, karena kita nggak mikir kalau bulan depan nggak dapat uang gimana ya bagaimana. Yang kita tahu ya sudah ada gitu. Kalau misalnya jadi istri ya ampun, bayangkan kalau misalnya beras sama LPG habis bersamaan. Iya benar juga. Jadi maksudnya itu tuh terkontrol sih, hal-hal yang seperti itu akan terkontrol dengan keadaan gitu. Apalagi perempuan yang sangat kekal gitu. Perempuan ini kan dalam beberapa penelitian juga kan bilang kalau misalnya perempuan itu sangat peka daripada laki-laki, apalagi hal yang begini kan. Jadi perempuan itu sudah macam. Nah terus Kak, berbicara tentang pengamanan keuangan kepada perempuan nih, kira-kira kalau dalam sejarah Indonesia itu sampai membudayanya sistem ini tuh mulai dari mana, siapa yang membawa atau apa? Mungkin dari Kak Indah ada satu pengetahuan bisa dibagi sama teman-teman. Gimana ya kalau mau bicara soal sejarah, kenapa ada dikasih jabatan bendahara pada perempuan? Kenapa sih laki-laki mau mempercayakan uangnya kepada perempuan gitu? Saya rasa itu hal yang terjadi secara cuma yang terjadi begitu saja gitu. Ya mungkin kalau menurut saya sendiri itu kayaknya terjadi karena dulu perempuan adalah pekerja sebenarnya. Perempuan kan karena waktu dulu itu bukan hanya laki-laki yang kerja, perempuan juga kerja. Perempuan waktu itu menggabar pada zaman dulu ya. Jadi kalau misalnya saya seperti yang tadi saya bilang bahwa Biro Statistik Ketenagakerjaan bilang kalau industri sekarang itu dipenuhi oleh perempuan daripada laki-laki, justru saya rasa itu bukan lagi terjadi sekarang, karena memang dari dulu bahwa perempuan itu adalah sosok yang bekerja sebenarnya. Dulu sekali saya lihat bahwa perempuan ini sebenarnya pekerja, hanya saja yang saya pelajari kemarin bahwa meskipun perempuan pada waktu itu dapat memimpin, ada perempuan yang jadi ratu yang jadi pemimpin pada saat itu, tapi rasa aman sih, rasa kepercayaan laki-laki terhadap perempuan itu tidak penuh. Begitupun rasa aman perempuan di ruang kerja, itu perempuan selalu merasa tidak aman di ruang kerja. Jadi perempuan itu selalu dikaitkan kan dengan pekerjaan domestik, dapur, sumur, kasur gitu kan. Perempuan tidak melulu soal itu. Jadi ya maksudnya itu kan yang dilekatkan kepada perempuan. Tapi sebenarnya, jadi kenapa perempuan yang mengelola keuangan rumah tangga selain dari inherent yang saya bilang tadi bahwa itu adalah sifat yang melekat kepada perempuan, juga perempuan pada dasarnya itu adalah pekerja. Itu kan dulu kan perempuan lagi orang mengumpul kayu misalnya, gitu kan. Bukan hanya sekarang yang terjadi perempuan jadi pekerja di industri. Berarti secara tidak langsung memang hal ini sudah melekat memang secara harfiahnya di dalam diri seorang perempuan ya. Nah,
Tadi Kak Indah ini sempat menyinggung tentang kepemimpinan. Nah, kebetulan ada pertanyaan yang masuk nih Kak. Nah, saya bacakan ya Kak. Dari Kak Reni. Yang pertama, apa sih pendapat Kak Indah terkait perempuan sebagai pemimpin? Wow, pendapat saya sebagai pemimpin, bukan pengalaman saya ya. Kalau misalnya pengalaman, dipikir-pikir saya jarang sekali, bukan jarang banget, tidak pernah kayaknya saya menjadi pemimpin. Karena saya seorang yang karena saya bertanggung jawab, saya takut nanti saya tidak bertanggung jawab. Gitu. Jadi pengambilan saya memilih untuk tidak menjadi pemimpin bukan berarti saya tidak bertanggung jawab, tapi justru karena itu saya takut saya sebenarnya tidak bertanggung jawab. Gitu. Ada sesuatu yang lain dan saya menyalahkan diri saya sendiri. Gitu. Soal perempuan yang jadi pemimpin, kemarin saya pernah hadiri apa kalau S3 ujian ya promosi doktor di UNJ waktu itu saya ininya itu keren, judul disertasinya itu keren, dia membahas soal perempuan menjadi pemimpin. Jadi waktu itu karena saya penasaran, saya datangi dia di rumahnya, kemudian beliau bilang begini, Indah, meskipun sekarang atau pada zaman dulu perempuan itu pernah memimpin, tapi kepercayaan penuh terhadap perempuan itu tidak pernah ada. Beliau juga mengkaji soal adat-adat di Gorontalo sih. Disertasinya itu ada dia ada keterkaitannya dengan adat-adat Gorontalo itu soal kepemimpinan perempuan. Karena saya selalu saja saya merasa bahwa pembahasan soal perempuan itu seksi. Gitu. Jadi kenapa saya tertarik dalam mempelajari soal perempuan ya karena saya merasa bahwa saya mulai tertarik dengan perempuan ketika perempuan itu, makanya kenapa sekarang banyak sekali yang minta perempuan yang memperjuangkan kesetaraan, karena dari soal kepemimpinan. Jadi kalau macam senior saya ini dia juga sering mengkaji soal begini. Jadi senior saya itu bilang gitu, meskipun perempuan sekarang bisa memimpin, tapi kepercayaan terhadap perempuan itu yang didapat hanya 30% dari 100%. Dan ya itu benar sekali. Saya pernah melihat pemimpin, saya sering melihat, bukan hanya pernah, tapi saya sering melihat bahwa ketika ada pemimpin perempuan itu pernah mereka selalu sinis gitu kan. Bahkan kita yang mau perempuan sendiri pasti kenapa harus dia, kenapa ya orang selalu merasa insecure, bukan insecure yang merasa tidak aman. Insecure yang seharusnya itu kan tidak aman gitu. Orang merasa tidak aman ketika perempuan menjadi pemimpin. Jadi tidak percaya, makanya ya karena kegagaran dan tanggung jawab kuat dan juga pemimpin itu ya orang pikir hanya ya kita berpikir itu hanya melihat pada laki-laki. Mungkin jadi hal itu yang menyebabkan mungkin banyak nih di organisasi sekarang yang mana kebanyakan yang dipercayakan sebagai bendahara itu pasti perempuan, sementara ketua umum dan juga sekretarisnya itu dipegang sama laki-laki. Nah terus nih Kak, selanjutnya menurut Kak Indah nih, kriteria apa saja yang harus dipenuhi perempuan kalau dia ingin menjadi seorang pemimpin? Ada nggak kriteria khusus gitu? Kriteria khusus untuk perempuan yang menjadi pemimpin, saya rasa ini adalah yang karena perempuan itu adalah karakter yang khusus gitu. Begitupun ketika saya mulai tertarik membahas perempuan ya karena saya merasa bahwa jadi perempuan itu spesial gitu. Ketika saya mulai mendalaminya, ketika saya mulai banyak belajar soal perempuan, ya karena saya tertarik. Dulunya saya ada dibilang misal juga bukan, maksudnya kayak kenapa sih saya terlahir sebagai perempuan, kenapa saya tidak bisa jalan di atas jam 10 malam, kenapa saya tidak dipercayai ini itu, kenapa saya lambat untuk belajar naik kendaraan, kan laki-laki kan
dari umur berapa sudah bisa ngomong apa. Kenapa saya saya hidup dengan lingkungan yang memapah saya untuk memetakan ini porsi laki-laki, ini porsi perempuan gitu. Karena saya dipapah untuk itu, jadi saya merasa bahwa perempuan itu tidak ada spesialnya. Karena yang saya rasakan ya terkurung gitu, seperti itu kan. Kemudian setelah itu kemudian setelah itu tahun bertahun-tahun saya mulai sedikit pengetahuan saya soal perempuan itu bertambah. Oke, yang spesial, oke. Nah, jadi saya mulai bertambah lagi, saya mulai belajar lagi soal perempuan. Oke, tapi perempuan ini spesial, berpikir ini spesial sekali, perempuan itu spesial sekali. Kenapa spesial sekali? Perempuan itu bisa menjalankan beberapa status sekaligus. Ketika dia bisa jadi anak, dia bisa jadi istri, dia bisa jadi ibu, dia bisa jadi misalnya dia bisa jadi pemimpin di situ, dia bisa pulang lagi masak, dia bisa jadi ibu rumah tangga dan banyak lain. Maksudnya banyak sekali jabatan yang bisa dipegang oleh perempuan. Jadi tidak perlu ada kriteria khusus sih menurut saya. Ya, jadilah kamu perempuan gitu, maka kamu sudah spesial. Bukan berarti laki-laki tidak spesial, tapi saya dikatain patriarki menjadikan laki-laki bukan sih, tapi saya cuma mau bilang kalau jadi perempuan itu spesial. Nah terus nih Kak, tadi juga Kak Indah kan sempat ngomong soal ketidakbebasan. Nah, kan kita udah tahu sendiri pahlawan perempuan Indonesia Ibu Kartini kan sudah memperjuangkan hak perempuan supaya bagaimana dia bisa bebas tanpa terkurung. Nah, kalau dikaitkan dengan kepemimpinan juga amanah untuk memegang keuangan itu tanggapan Kak ini seperti apa? Apakah harus ada perubahan dalam sisi keluarga Indonesia saat ini yang masih mungkin bisa dibilang masih mengurung anaknya terlalu erat seperti itu, tidak diberikan kebebasan? Gimana sih, saya agak kurang ngerti gimana. Bicara tentang kebebasan kan pahlawan nasional Indonesia perempuan Ibu Kartini kan sudah memperjuangkan nih supaya perempuan-perempuan Indonesia bisa bebas melakukan apa yang mereka inginkan sama seperti laki-laki. Nah kebanyakan nih kalau di kondisi sosial berkeluarganya rakyat Indonesia itu masih banyak orang tua yang mengekang anaknya, anak perempuannya dalam segala hal. Seperti contohnya saya nggak dikasih kalau ngekos saat kuliah, harus tinggal sama keluarga, tidak dikasih untuk menjalankan organisasi-organisasi, tidak dikasih untuk mengemban amanat dan lain sebagainya. Itu disuruh fokus untuk kuliah. Itu Kak Indah tanggapannya seperti apa kira-kira? Oke, soal kepuasan perempuan. Hal-hal yang seperti ini adalah hal-hal yang sesuai kesadaran gitu. Jadi pernah saya dapat pertanyaan seperti ini, mana ini anak perempuan, lalu kenapa mana jadi begini, kenapa mana feminin bagaimana? Bahwa menjadi seorang yang paham perempuan, kamu tidak perlu dari latar belakang kamu apa, dengan kamu apa, ya karena ini menyoal pemahaman. Kamu paham tidak soalnya seperti ini. Jadi yang saya rasa soal kenapa banyak sekali, kalau bukan hanya di Indonesia ya, maksudnya kenapa orang-orang tua di Indonesia itu tidak memberikan, lebih mengekan anaknya, tidak memberikan kebebasan terhadap anaknya ya karena kurangnya edukasi gitu. Bahwa orang tua Indonesia itu ya, mereka itu termakan dengan apa yang orang tua mereka ajarkan. Jadi ditarik ke belakang ya begitu cara perlakuan orang tua. Jadi pun kalau kita menjadi orang tua, entah kita pasti akan mengajarkan apa yang orang tua kita ajarkan. Kalau misalnya kita teredukasi dengan baik, kalau bahwa mengajar anak itu kita tidak bisa mengajar anak dengan zaman kita harus mengajar anak dengan zamannya gitu.
Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya karena kurangnya edukasi, kurang kepercayaan terhadap perempuan gitu. Bahkan saya pernah bahas di skripsi saya soal perempuan karena waktu itu skripsi saya kan soal pelecehan seksual kan. Jadi di skripsi saya itu pernah bahas bahwa ada literatur yang saya baca bahwa dalam rapat internasional atau dalam apapun itu, perempuan itu termasuk dalam golongan lemah. Jadi ada beberapa golongan lemah dan termasuk di situ perempuan. Golongan lemah lainnya itu anak orang lansia sama perempuan. Kenapa tidak anak sama lansia saja? Kenapa harus perempuan masuk di dalam golongan itu? Golongan yang lemah itu yang mudah terintimidasi misalnya. Kenapa harus ada perempuan di situ? Ya karena itu ya karena masyarakat itu kurang edukasi soal perempuan. Wah, luar biasa sekali Kak Indah. Nggak terasa kita udah beberapa menit berlalu, tiba juga di penghujung diskusi kita. Langsung saja mungkin dari Kak Indah ini ada closing statement buat teman-teman Gendi atau perempuan-perempuan yang ada di luar sana gitu. Silakan Kak Indah. Oke. Seperti quotes yang sudah bertebaran di mana-mana, tapi entah kenapa saya sangat suka dengan quotes ini. Jadi begini, kamu perempuan tidak cantik tidak apa-apa, asal jangan miskin cara berpikir dan miskin etika. Itu. Wah, sangat luar biasa sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak nih Kak Indah atas pengetahuan yang telah dibagi. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast